adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan dalam sebuah hadis, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka sesungguhnya dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 12 jam atau 24 jam orang-orang yang salat subuhnya berjamaah di masjid, maka sesungguhnya dia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah cerita diceritakan di Yaman pernah terjadi seorang penggali sumur. Dia menggali sumur, memang gawiannya menggali sumur. Kemudian dia terjatuh dalam sumur tersebut, kemudian dijatuhi oleh sebuah batu yang sangat besar. Maka orang kampung pun dalam keadaan risau dan sibuk untuk mengeluarkannya. Maka sebagian orang kampung ada yang mengusulkan, kita langsung kuburkan saja di sini. Mungkin ini sudah mati di dalam situ. Kemudian ada juga mengusulkan, jangan, kalau ini masih hidup, kita coba keluarkan dulu. Maka musyawarah, maka mereka tidak ada keputusan. Maka mereka pun mendatangi seorang qadi, seorang ulama besar di tempat itu. Maka ulama tersebut bertanya, ujar ulama itu, inya tadi Bu Hanikam adalah melihatnya sebagai subuh. Maka ajar masyarakat di situ, ajar orang kampung di situ, iya, kami ada melihat dia salat subuh berjamaah. Maka kata ulama tadi bahwa hayyun, sesungguhnya dalam keadaan hidup, keluarkan dia. Maka mereka mencoba untuk mengeluarkan, tapi batu yang menutupnya ini sangat besar, kenal batunya. Kayak caranya mau cabutnya. Akhirnya mereka bersepakat untuk menyewa eskavator. Tapi yang namanya orang kampung, duitnya ada dalam keadaan miskin, mereka ini minta bantuan dengan anaknya. Nah, karena anaknya pada waktu itu bekerja di Mekah Al-Mukarramah. Biasanya gajinya ganal, jadi minta bantu dengan anaknya. Maka diteleponilah anaknya, wahai anak bulan penggali sumur, ini Abah Hikam tak kubur di sumur ini. Nah, kami hendak mencabut batunya, nak mengeluari menyewa eskavator, tolong pian datang ke sini. Maka jar anaknya, ulun belum cuti lagi, ulun belum cuti. Bila aku menunggu sebulan lagi ulun cuti. Maka ditunggulah anaknya ini selama sebulan. Ditunggu anaknya selama sebulan. Maka orang kampung ini pasrah, sudah mati sudah orang ini di dalam sini. Kalau mungkin hidup lagi sudah pasti mati. Ditunggu sebulan. Ternyata setelah datang anaknya, dikeluarkan batunya, ternyata orangnya masih hidup. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang salat subuh berjamaah bahwa fi zimmatillah, sesungguhnya dia berada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan kepada kita beratan ini, bilanya hendak berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita berangkat ke mana-mana, ke pasar, ke toko, ke kantor, apalagi ke padang hutan yang Allah mau unjun ini, kita tahu ada bahaya, ada ular, ada macam-macam lagi kan di hutan sana. Bayang subuh dulu, biasanya bukan pengunjunan ini manyubuh kan sudah ada saat sembahyang subuh lagi. Jadi bagusnya sembahyang subuh harus teman. Sembahyang subuh salam, ada usah Allahumma salam lantas jalan ada upaya. Berarti sembahyang subuh supaya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dikatakan juga dalam sebuah hadis, man shalla isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama laila kullaha. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka dia bagaikan salat sunat separuh malam. Kemudian disambung lagi, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat malam, salat sunat semalaman suntuk. Sekarang ini kita tidak ada yang kemampuan, tidak ada memiliki kekuatan untuk melaksanakan salat sunat semalaman suntuk. Ada yang mampu, ya Allah, ada yang mampu. Tetapi dengan mengerjakan salat ini, salat isya dan salat subuh, maka seakan-akan kita salat sunat semalaman suntuk. Pahalanya sangat besar. Jadi sama dengan kita ini menjaga Lailatul Qadar. Ya Allah, dengan salat sunat, salat isya dan salat subuh berjamaah, maka seakan-akan kita menghidupkan malam kita semalaman suntuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada dalam majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang di dalamnya membaca ayat Quran, membaca zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala.
majlis ini adalah majlis pengampunan dosa-dosa kita. Di samping kita mendapatkan ilmu, kita juga mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang duduk sebentar saja dalam majlis, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian semua permasalahannya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya ada seorang pemuda datang ke majelis Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW dalam keadaan masam hanya melihat seorang pemuda ini masam, panik dalam hati Rasulullah. Kemudian duduk sebentar, pemuda itu berdiri kemudian keluar, tetapi Rasulullah wajahnya berubah menjadi tersenyum. Maka selesai majelis, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau ketika pemuda ini masuk engkau bermuka masam, ketika pemuda ini keluar duduk sebentar engkau dalam keadaan ceria? Maka kata Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya aku melihat pemuda tadi datang ke majelisku dalam keadaan membawa dosa-dosa yang sangat banyak. Ketika dia duduk sebentar saja dalam majelis, maka dia berdiri, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya. Masya Allah, jadi luar biasa kita duduk dalam majelis ini. Jadi jangan sampai tinggalkan majelis, jangan sampai lupakan majelis, karena majelis ini adalah majelis yang besar, majelis pengampunan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur majelis di Buntuk ini banyak menariknya Allah. Di setiap masjid ada ajaran majelis. Tergantung kita aja lagi. Kita ini semuaan pasti ada salah, ada hilang, ada berbuat dosa. Jadi untuk menghapus daripada dosa-dosa kita, biasanya kita dengan bertaubat saja, bertaubat, salat taubat dan sebagainya, istighfar, itu belum mencukupi. Tetapi untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang paling mudah adalah dengan hadirnya kita, duduknya kita di majelis-majelisnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dosa-dosa kita pun diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sebuah cerita kada jauh benar ceritanya ini, yaitu Habib Ahmad Al-Habsyi. Tapi yang Ahmad yang sekarang nih lah, yang dulu meninggal sudah. Majelis beliau banyak. Kemudian ada seorang rentenir yang mau tanggakan duit, datang duduk dalam majelis. Apa ngarannya, ada seorang pemuda santri beliau yang paling disayangi oleh Habib Al-Habsyi, disayangi dengan. Kemudian satu hari santri yang paling disayanginya ini kadada. Santri yang disayanginya ini timbul kada hadir. Maka ketika datang ditanyakan oleh gurunya tadi, kamu ngapain tadi semalam kada hadir dalam majelisku? Maka kata murid tadi itu, ketahuilah wahai guruku, ulun tadi sedang membantu seorang rentenir untuk melunasi hutang-hutangnya. Untuk melunasi hutang-hutangnya, ini dia bertobat. Ini anak bertobat. Maka kata gurunya tadi, ketahuilah apa yang menyebabkan dia bertobat, apa yang menyebabkan hatinya ini timbul anak bertaubat. Orang rentenir itu anak bertaubat, apa yang mau tanggung itu timbul anak bertaubat. Maka jawab gurunya tadi, ketahuilah bahwasanya inya tadi pernah hadir sebentar dalam majelisku, dalam majelisku, duduk sebentar, beli, ternyata terbuka hatinya, dapat hidayah, anak ampih dalam merentenirkan duit. Lalu minta bantuan nikam dari itu. Itu kagurku, dengan asbab daripada hadir dalam majelis, terbuka hatinya, dapat hidayah, dan dia ingin bertobat dari segala perbuatannya. Luar biasanya daripada hadir majelis ini. Kemudian salah satu hal bagaimana kita haturkan kepada dengan kita Nabi Muhammad SAW atas keluarga beliau, sahabat beliau, ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW nantinya mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di akhir mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para ustaz, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, di sini banyak ustaznya, banyak gurunya, banyak ulamanya. Ulun duduk di sini bukan sebagai guru, bukan sebagai ustaz, tetapi sebagai seorang santri yang sedang menyetorkan hafalannya kepada gurunya, kepada guru-guru badan di sini. Jadi bila ada salah hilang, harus memaklumi ya, sesama manusia ini. Ini Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Hari ke-23 ya. Hari ke-23.
Makanya adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian 10 hari bulan Ramadan ini dikatakan adalah keuntungannya adalah itqum minan nar, penyelamatan atau pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari yang terakhir adalah pengampunan atas penyelamatan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di 10 hari terakhir ini Rasulullah SAW lebih mengancangkan ikat sarungnya, ikat pinggangnya. Jadi ketika ditanyakan oleh para sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, di 10 hari terakhir ini apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, suamiku Nabi Muhammad SAW lebih mengancangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Lebih bersungguh-sungguh lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh lagi dalam beribadah. Kadang main-main lagi. Kadang main-main lagi. Mungkin kita 10 yang pertama, ya Allah, puasa kita biasa-biasa saja. Sekedar menahan lapar dan haus saja. Ya Allah, puasa kita yang pertama mungkin biasa-biasa saja kita jalani dengan biasa ya, santai. Maka bagaimana di 10 terakhir ini puasa kita meningkat sedikit. Puasa kita meningkat sedikit menjadi puasa khawasul khawas. Di samping kita menahan lapar dan haus, kita juga menjaga atau menahan daripada anggota tubuh kita yang lain. Menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga mulut kita, ya Allah, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita. Ya Allah, jangan macam-macam lagi di 10 terakhir ini, karena itu pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 10 hari pertama kenapa kita mungkin main-main santai-santai, biasa-biasa saja puasa kita, karena di dalamnya ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Yang kedua seperti itu juga, ya Allah. Yang kedua 10 hari pertama, yang kedua kita juga masih main-main, masih santai-santai. Puasa kita masih bukan puasa yang sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di ampunan atau biaya di Allah ada Bapak, ada Bapak di ampunan. Di 10 hari terakhirnya adalah pembebasan daripada api neraka. Maka bagaimana kita ikuti Rasulullah, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam puasa kita. Kemudian juga tarawih kita, ya Allah, mungkin 10 hari pertama semangat, ya Allah, tiba ke masjid sampai ke belakang, masjidnya halus sampai keluar, kayak wadah kami itu sampai keluar. Menjamaah di sini, alhamdulillah banyak benar nih. Namun jamaah di sini nih, buat ke Nur Sidik itu bisa hibak sampai keluar. Banyak masjid Al-Munawarah, ada masjid Nur Sidik orangnya. Tapi karena masjidnya gana aja kayak longgar, kayak kelihatan longgar. Pada kami nanti ini hibak benar dong dah, karena tak halus masjidnya. Ini 10 hari pertama semangat kita. 10 hari kedua mulai kendor sudah, mulai lemah sudah kita dalam salat tarawih kita. Mulai kolek-kolek sudah. Banyak saf yang kosong daripada nambah isi. Ada kemajuan, safnya maju sih, tinggal 3 saf, tinggal 1 safnya lagi. Maju safnya. Jadi bagaimana 10 hari terakhir nih kita tingkatkan lagi semangat kita. Kita datang lagi ke masjid, ya Allah, bawai anak bini kita. Nah, kayak hari-hari pertama puasa benar, bawai lagi. Bawai keluarga kita kemudian datang ke masjid. Karena 10 hari terakhir sungguh-sungguh kita. Mulai Allah Subhanahu wa taala, tarawih ini ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang mengerjakan 20 rakaat. Kira-kira yang paling baik yang mana ya lah? Apa jadi? Yang paling baik yang 8 rakaat kan, yang 20 rakaat kan? Yang salat tarawih jujur, yang 8 rakaat, yang 20 rakaat, yang paling baik adalah yang salat tarawih. Tapi menurut ulun yang paling baik adalah yang salat tarawihnya 20 rakaat. Karena apa? Karena rakaatnya terbanyak. Rakaatnya terbanyak. Memang 8 rakaat pernah dikerjakan Rasulullah, 20 rakaat pernah dikerjakan Rasulullah, semuanya pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal kita sebagai umatnya memilih yang mana.
hendak yang 8 rakaat kah, hendak yang 20 rakaat. Bilanya 8 rakaat, rakaatnya sedikit, otomatis pahalanya juga sedikit. Amun 20 rakaat, rakaatnya banyak, otomatis juga pahalanya banyak. Ya Allah. Ada kalau kisahnya seorang yang mati syahid, 2 orang masuk Islam, seorang mati berdahulu, mati syahid ketika perang, semangat mati berdahulu, mati dalam keadaan syahid. Yang satunya lagi mati setahun kemudian. Kemudian sahabat melihat dalam mimpinya bahwa yang mati syahid, yang mati berdahulu ini tadi masuk surga. Yang mati berdahulu, yang mati berdudi, paling lah, yang mati berdahulu tadi masuk surga. Yang mati berdudi belakangan setelah setahun kemudian berdahulu masuk surga. Bingung sahabatnya, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan, padahal semangat nih dalam berjihad sehingga mati syahid, tetapi ternyatanya tadi masuk surga, malah yang terdahulu yang setahun kemudian. Kata Rasulullah, ketahuilah jaraknya itu setahunan pasti lebih banyak yang mengerjakan salat 5 waktunya, ya Allah, pasti terbanyak yang terdudi mati tadi itu. Yang terdudi mati, salatnya banyak, zikirnya banyak, bacaannya banyak, ya Allah, selama dia setahun itu melampaui daripada amalan si syahid yang mati berdahulu tadi itu. Salatnya paling banyak. Maka itu juga kita, siapa yang paling banyak salatnya, mungkin mudah-mudahan kita juga masuk surga berdahulu, karena amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala, karena kita di surga juga melihat, karena ketika kita di surga, tingkat surga kita ini tergantung daripada amalan kita masing-masing. Beda satu subhanallah aja, satu tingkat derajat nanti di surga. Misalkan Mang Saikum ini zikirnya, subhanallahnya 99 kali saja, yang sebutinnya nih 100, beda satu zikir saja sudah satu tingkat bedanya di surga. Kayak itu dia salat nih 8 rakaat dengan 20 rakaat, bedanya jauh benar ya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya sia-sia aja salat tarawih 20 rakaat, lakas-lakas, laju-laju, tergesa-gesa salat tarawihnya. Ya Allah, tergesa-gesa, bergesakan Allah yang apalagi nanti kayak di video di YouTube tuh kan laju benar, bilang anak ada tumaninahnya. Itu kan boleh juga bang sebenarnya masalah kita. Tapi salat kita tarawih ini kan hukumnya sunnah, ya Allah, hukumnya sunnah, boleh dipercepat, boleh, asal masih dalam tata tertib salat. Bacaannya boleh diwasal lah, ya Allah. Tasbihnya yang subhana rabbiyal azim boleh baca sekali, subhana rabbiyal a'la boleh baca sekali, rabbighfirli yang mana tahadus itu boleh dicapati. Kemudian tahiyatnya boleh sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sampai situ boleh kita percepat gerakannya. Karena kalau kita santai, lambat, ayun, alun, mungkin jamaah akan mengantuk beratan. Jadi caranya supaya kita tetap khusyuk dalam salat kita, boleh dipercepat gerakannya. Gerakannya dipercepat kada Bapak. Yang mana kayak salat tasbih sampai 11 kali 15 kali, 10 kali tasbihnya ada. Salat tarawih boleh dipercepat. Yang penting kita salat tarawih 20 rakaat. Kada apa-apa dipercepat. Asal tetap dalam tata tertib salat. Imamnya pun harus yang pasif ya Allah, yang bujur bakal suruhnya, yang tahu wasal-wasalnya kayak apa, mewasal menyambung ayat kayak apa. Kita pilih. Jadi boleh dipercepat daripada salat tarawih kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di akhir bulan Ramadan ini bacaan Quran kita tuh bacaan Quran kita amun kawa diselesaikan. Mungkin dari awal bulan Ramadan kita sudah mulai membuka dari surah Al-Baqarah, maka di akhir bulan Ramadan ini, di 10 terakhir bulan Ramadan ini, bagaimana kita selesaikan bacaan Quran kita sampai khatam, sampai tamat. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran.
syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an. Jadi baiknya kita ini semuanya membaca Al-Qur'an. Baik itu di tadarusan ya Allah bersama-sama maupun individu sendiri, tetap kita baca juga bacaan Al-Qur'an kita. Karena bacaan Al-Qur'an ini luar biasa pahalanya. Baca Quran satu ayat yang kita baca maka itu mendapatkan 10 kebaikan. Falahu asrul hasanah, baginya 10 hasanah. Bagaimana kita baca sampai sehalaman, 1 juz, 2 juz, 3 juz sampai 30 juz, luar biasa yang kita dapatkan daripada pahala Al-Quran. Itu baru lipatan 10. Bagaimana dilipatkan sampai 700 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan sampai 70 kali. Bacaan Quran kita, salat sunat kita, ibadah kita, zikir kita semuanya didapatkan menjadi 70 kali. Jadi bagaimana kita baca Al-Quran kita sampai selesai. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan fadilah daripada baca Al-Quran ini juga akan menerangi kubur kita. Kubur kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita daripada siksa kubur, baik diri kita maupun orang tua kita. Orang baca Quran ini menerangi kubur kita, menyelamatkan kita daripada siksa kubur. Pernah terjadi di suatu kampung, ada seorang laki-laki meninggal dunia, meninggalkan anak yang masih kecil-kecil, meninggalkan anak yang masih halus-halus mungkin umur 1 tahun 2 tahun, ditinggalkan, matinya disiksa dalam kubur. Disiksa dalam kubur. Ketika anaknya ini berumur 5 tahun 6 tahun, dimasukkan oleh ibunya KTK TPA Al-Quran. KTK TPA Al-Quran. Ketika anak ini mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan kepada malaikat penyiksa di dalam kubur untuk berhenti gitu, maka bingung malaikat ini, kenapa ya Allah, kami disuruh berhenti menyiksa seseorang ini padahal dia orang ahli maksiat, meninggalkan salat dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya anaknya sedang belajar Al-Quran. Aku malu menyiksa seseorang di dalam kubur yang anaknya sedang membaca kalamku. Membaca kalamku, malu Allah menyiksanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia mau kita bisi anak, bagus masukkan ke TKTP Al-Quran. Bagus lagi dimasukkan ke rumah tahfiz, yang ke pondok tahfiz Al-Quran. Apalagi sampai menjadi hafiz Al-Quran, luar biasa pahalanya. Kita jangan takut kalau anak kita setelah menjadi ahli Quran, kehidupannya akan sulit menjadi ahli Quran karena ahli mencari gawian. Ada kau pegawai di kantor, ya Allah, ada kau pegawai di mana-mana, ada kau jadi pegawai menjadi ahli Quran, apalagi jadi hafiz Quran, berat, ya Allah. Maka sebenarnya orang yang menjadi ahli Al-Quran, ahli Al-Quran ini artinya orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang piawai dalam baca Al-Quran, yang fasih dalam baca Al-Quran. Maka dia ini adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran huwa ahlullah wa khassatuhu. Orang ahli Al-Quran adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti sudah dijamin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Karena mungkinnya susah benar tuh, ada mungkin sakit benar tuh, ada mungkin pasti dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang, kisahnya lah, seseorang anaknya 5, yang 4 nih semua pegawai berataan, jadi pegawai, jadi dokter, jadi pilot dan sebagainya, jadi tentara, jadi bupati, kan macam-macam lain gawiannya. Saikungnya ini gawiannya di masjid, dia terus baca Quran, ya Allah, jadi kaum, jadi imam kayak belum kan, jadi imam. Sedih abahnya nih mengeluh kepada seorang ulama. Aku wahai kiai sedih lihat anakku yang saikungnya, nang lainnya sudah jadi berataan sudah.
sudah begawi bertahan, alhamdulillah. Nang saya pun nih, jadi aku sedih melihat nasibnya nih, sedih aku melihat nasibnya sedih. Maka jar ulama tadi itu, sarik ulama tadi itu, kenapa ya kamu menyedihkan kehidupannya? Padahal dia itulah orang yang paling sukses di dunia dan di akhirat. Orang yang ahli Al-Quran, baca Quran adalah orang yang paling sukses di dunia dan akhirat. Ya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi bagaimana kita baca Al-Quran, selesaikan Al-Quran kita, walaupun kita bukan ahli Al-Quran, bukan hafiz Al-Quran, tapi tetap bagaimana kita membaca Al-Quran, walaupun terbata-bata. Orang yang baca Quran terbata-bata, maka dia falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 keuntungan, orang ahli Al-Quran. Tetapi kalau kau mengalahkan juga orang yang ahli dalam Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Sampai berapa nih menit? Sampai Isra. Isra jam berapa? Lewat ke sana. Amun Bangilun Isra ini sampai 90 menit. Berarti sekitar 10 menit lagi, kurang lebihnya. Bangilun Isra. Kalau masih 5 dan 14 itu syuruk. Syuruk artinya baru matahari terbit. Kelihatan cahayanya sudah. Tapi bila sudah 1 tongkat naiknya matahari itu sudah 1 tongkat di atas permukaan, maka itu masuk Isra. Sedikit saja. Ulun lanjutkan, selesaikan. Karena terpendam di hati ulun, karena sakit hati ulun. Selesaikan dia. Ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya Lailatul Qadar. Sebagaimana kita membaca tadi itu, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Jadi dalam bulan Ramadan ini yang 10 terakhir, Allah Subhanahu wa taala taruh di antaranya itu ada Lailatul Qadar. Jadi bagaimana kita semua menjaga yang namanya Lailatul Qadar, kita jaga, kita cari, kita hadangi. Kenapa tidak harus ditunggu, harus dijaga? Karena barang siapa yang beribadah atau beramalan pada malam Lailatul Qadar atau bertepatan pada malam itu, malam Lailatul Qadar, maka sama dia dengan beribadah 1000 bulan. Sama dia beribadah 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun. Kita tidak ada yang sampai umur kita 83 tahun. Paling lawas 60-70. Ya Allah. Baina sitin wa sab'in ya Rasulullah. Jarang sampai 80 lebih, itu jarang banget. Bilanya ada, garing-garing sudah sakit-sakitan sudah. Jadi bila kita mampu mengerjakan amalan pada malam Lailatul Qadar, beribadah kita pada malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita beribadah 1000 bulan atau 83 tahun. Jadi bagaimana kita ini menjaga sungguh-sungguh di akhir bulan Ramadan ini Lailatul Qadar. Caranya apa? Caranya terserah aja ya, hendak beretikaf di masjid. Yang utamanya kayak itu Bang, utamanya itu adalah beretikaf di masjid. Bila kada kawa juga, minimal kita luangkan waktu kita di masjid. Beretikaf misalkan kawannya setengah jam ya Allah, atau 20 menit, 10 menit, kita jaga di masjid. Dan kadang mesti kita nih Lailatul Qadar tuh tetamu nang ganjil-ganjilnya tuh kadang mesti. Kalau buat tetamu nang ganjil-ganjilnya kayak melihat langit gelap atau banyak kayak terasa susu, dan sebagainya itu keganjilan daripada malam Lailatul Qadar. Padahal kita kada tahu kita tuh anak mana, yang pasti kita malam itu harus dalam keadaan beribadah. Dan termasuk kita menjaga tarawih, menjaga salat tarawih, itu juga termasuk menjaga malam Lailatul Qadar. Kita jaga tarawih kita di 10 hari terakhir ini, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai bolong lagi sudah. Kalau benar kesibukan dengan gawian, kesibukan dengan pekerjaan, kesibukan dengan berdagang, kesibukan mencari pakaian, makanan dan sebagainya, mempersiapkan hari raya, akhirnya terlalaikan daripada salat tarawih kita. Jadi jaga salat tarawih. Bila kita menjaga salat tarawih sama dengan menghidupkan malam daripada malam Lailatul Qadar. Jadi penting bagaimana kita jaga daripada malam Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan kita bertahan menemui atau mendapati daripada malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan kita bertahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala hikmahnya dan berkahnya daripada bulan Ramadan, dipanjangkan umur kita sampai bulan puasa yang akan datang. Ya Allah. Jadi bilanya sudah akhir bulan Ramadan ini kita banyak-banyak doa, ya Allah,
ulun sudah menyelesaikan puasa ulun di Ramadan ini. Mudah-mudahan sampaikan lagi ulun pada bulan Ramadan yang akan datang tahun 2023. Karena tahun dulunya berdoa pulang kita kayak itu ya, panjangkan umurku sampai tahun yang akan datang lagi. Berdoa harus kita agar dipanjangkan oleh Allah Taala umur kita, dan insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadhihi niyyah musyir nabi musyir fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilma wal fahma wal hikmata wa tawil. Allahumma arzuqna ilma wal fahma wal hikmata wa tawil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril hidayatik kama nawwarta al-arda bi nuril syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadha ijtima'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqin ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata